Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang Ilahi. Di hari yang cerah ini kembali akan disampaikan berkenaan dengan Imam Mahdi, yaitu Imam Mahdi apakah lahir atau muncul di Madinah? Banyak orang-orang menyampaikan bahwa Imam Mahdi ada lahir di Andalusia, di Madinah, bahkan di Indonesia, dan lain-lain. Satu hal yang perlu menjadi catatan adalah bahwa ada hadis-hadis yang sebenarnya tidak berkaitan langsung dengan Imam Mahdi yang akan datang pada akhir zaman. Namun, dikira oleh sebagian orang seolah-olah berhubungan dengan Imam Mahdi. Yang paling masyhur terkenal di antaranya adalah suatu hadis yang menyatakan bahwa Imam Mahdi akan lahir di Madinah, lalu dibaiat di antara ruk dan makam di dekat Ka'bah, yaitu Mekah, serta wafat di sana. Ada satu riwayat dari Ummu Salamah radhiyallahu anha merawikan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, akan terjadi suatu perselisihan ketika wafatnya seorang khalifah. Kemudian seseorang dari penduduk Madinah akan melarikan diri ke Mekah. Orang-orang Mekah pun mendatanginya dan membawanya keluar, sedangkan ia tidak menyukainya, lalu membeatnya di antara ruk dan makam. Suatu pasukan dari kalangan penduduk Syam akan dikerahkan untuk melawannya, tetapi mereka akan mengalami kemunduran di gurun antara Mekah dan Madinah. Ketika orang-orang melihat hal tersebut, orang-orang pilihan dari kalangan penduduk Syam dan tokoh-tokoh penduduk Irak akan mendatanginya, lalu membeatnya di antara ruk dan makam. Kemudian seseorang dari Quraisy yang keluarga ibunya berasal dari suku Kalb akan bangkit, lalu mengerahkan pasukan dari suku tersebut dan meraih kemenangan atas mereka. Orang pelarian itu akan membagi-bagikan harta, mengamalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di tengah-tengah manusia, serta menyebarkan Islam kepada tetangganya di muka bumi. Ia pun akan hidup selama 7 tahun, lalu wafat dan disolatkan oleh kaum muslimin. Para pendengar Berita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang Ilahi, jika kita melihat di dalam hadis Abu Dawud, di sana disampaikan bahwa sebagian orang mengatakan bahwa pelarian itu akan hidup selama 9 tahun, sedangkan sebagiannya lagi mengatakan 7 tahun. Apabila kita memperhatikan, menganalisa narasi ini, akan tampak kepada kita bahwa kata Imam Mahdi sama sekali tidak disebut-sebut di dalam hadis itu. Artinya, pendapat yang menyatakan bahwa riwayat tersebut bercerita tentang Imam Mahdi tidak lebih dari sebuah anggapan belaka, terkaan saja, karena tidak didasari pada nas yang jelas. Lebih lanjut, jika kita meneliti, menelaah kitab-kitab tarikh dengan seksama, kita akan mengarifi bahwa hadis itu sebenarnya telah tergenapi dalam sosok Abdullah bin Jubair radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat. Jadi bukan Imam Mahdi. Dan jika kita melihat sejarahnya, jelasnya banyak sekali yang tidak akan mungkin saya sampaikan di dalam kesempatan kali ini, karena banyak yang menyampaikan tentang itu. Hadis tadi bukan untuk Imam Mahdi, tetapi untuk seorang sahabat yang bernama Jubair radhiyallahu anhu. Para pendengar Berita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang Ilahi, ketika Umar radhiyallahu anhu
ketika Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengetahui kabar kewafatan Ibnu Jubair radhiyallahu anhu, beliau berujar, "Semoga Allah Ta'ala merahmatimu, wahai Abu Kubaib. Demi Allah, sungguh aku telah mencegahmu untuk tidak masuk ke dalam persengketaan ini. Engkau, demi Allah, sungguh merupakan orang yang banyak berpuasa, sholat, dan menyambung tali silaturahim." Ada juga Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkomentar sewaktu Ibnu Jubair telah wafat, yakni mengatakan beliau adalah seorang pembaca kitab Allah Ta'ala, pengikut sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, penurut kepada Allah, yang berpuasa di tempat-tempat sunyi karena takut akan Allah. Beliau adalah putra Hawari Hadrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibunda beliau adalah putri Hadrat As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bibi beliau adalah Hadrat Aisyah radhiyallahu anhu, sang kekasih dari kekasih Allah, istri Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, tak ada yang tidak mengetahui hak beliau kecuali ia yang dibutakan oleh Allah Ta'ala. Jadi tidak ada sama sekali beliau dikatakannya Imam Mahdi. Para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, jadi kalau dilihat dari rangkaian peristiwa-peristiwa sejarah, kita bisa memastikan bahwa sosok yang dinubuatkan di dalam hadis Sunan Abu Daud tadi bukanlah Imam Mahdi yang akan muncul pada akhir zaman, melainkan seorang sahabat yang bernama Hadrat Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu. Artinya adalah pendapat yang menyatakan bahwa Imam Mahdi akan lahir, akan muncul di Madinah dan meninggal di Mekah adalah suatu kekeliruan yang tidak betul. Lalu pertanyaannya adalah, kalau begitu dari manakah Imam Mahdi akan berasal? Untuk ini ikuti video yang selanjutnya yang akan disampaikan bahwa Imam Mahdi akan datang dari timur. Semoga Allah Ta'ala menganugerahkan taufik kepada kita untuk kita berjumpa dan berbeat kepada Hadrat Imam Mahdi alaihissalam yang kedatangannya telah dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Allahumma amin. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.